بسور ومحمود وإلى حضرة الرسول ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا في الدين شيء إلا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبسندنا المتصل إلى سيدنا المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في دارين آمين. Sekarang babul wudu. Babul wudu. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i. Al-furudul lati la yasihhul wudu'u illa biha sittatun. Al-awwal an-niyyatu wa yajibu an takuna makrunatan bi awwali juz'in yaghsiluhu minal wajhi wa yanwil mutawaddi'u raf'al hadasi aw fardal wudu'i awil wudu'a faqat aw nahwa dzalik. Satu dulu. Bacaan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu. Ini bab menerangkan tentang wudu. Apa tuh wudu? Kalau wadu air nih. Air buat wudu. Dari kecil nih wudu terus satu hari satu malam, sekali juga 5 kali bisa lebih. Cocok nggak wudu kita nih sama pelajaran? Kalau wudu kita cocok sama pelajaran berarti wudu kita benar. Kalau wudu kita benar, sholat kita benar. Kalau wudu yang kita lakukan setiap hari tidak cocok nih sama petunjuk, berarti salah. Kalau salah, sholatnya pun salah. Ya mudah-mudahan sih benar. Mudah-mudahan. Al-furudu, fardu allati la yasihul wudu illa, yang tidak sah berwudu kecuali dengan fardu itu. Sittatun, ada 6. Jadi yang kita pelajari malam ini fardu wudu yang membuat sah kita punya wudu. Tanpa fardu itu maka wudu kita tidak sah. Berapa jumlahnya? 6. Al-awwalu an-niyyah. Pertama sekali niat. Kalau kita wudu agak pakai niat, maka wudunya tidak sah. Kemudian kapan dan bagaimana caranya niat?
Wa yajibu dan wajib niat itu antakuna makruh hendaknya berbarengan di awali juz'in bagian yang pertama yang siluhu minal wajhi yang dicuci dari niat. Niat harus bareng pada saat air itu menyentuh muka. Jangan niat udah lama nggak dibasuh-basuh muka, itu semua lah. Atau dibasuh muka, udah tuh baru niat, salah. Mestinya apa? Ya wajib antakuna hendaklah niat itu makrunatan berbarengan di awali juz'in bagian yang pertama yang siluhu minal wajhi yang dicuci. Jarang saya tanya berapa kali wudhu dari mana mulai? Dari pipi, dari janggut, dari jidat, dari depan. Iya dari mana? Nah, Sabansari kita wudhu dari mana ya? Nah kalau inilah itu coba bagaimana mulai? Itu dari janggut. Itu kan barusan. Ada lagi yang mana? Coba ingat dah waktu itu emang. Ya? Nah, dari mana tuh mulainya? Dari pipi. Macam-macam. Yang lain dari atas, dari jidat. Udah 3 orang macam-macam. Ada lagi yang kayak apa? Ambil air, tepuk mukanya. Dari mana tuh kalau gitu? Dari depan, dari hidung. Sekarang kalau ditanya yang benar yang mana? Jawabnya semua benar. Mau dari janggut, mau dari pipi, mau dari jidat, mau dari... Sebab di sini dibilang niat itu berbarengan awali juz'in bagian yang pertama kali kena air yang silu minal wajhi yang dicuci dari muka. Dimulain janggut dulu kayak bapak. Benar. Dimulai dari titik dulu kayak sini. Benar. Dimulai dari jidat dulu. Benar. Dimulai dari tengah dulu. Benar. Yang penting bagian muka. Dari mana aja benar. Ya. Lalu lazimnya orang biasanya dari jidat. Nah, baru dari jidat. Ada orang yang dari janggut disuruh rompah, dibingung. Dia dulu dibingung. Mana biasanya dia dari begini? Baru. Suruh dari jidat. Ribet banget rasanya. Bapak yang biasa dari jidat, suruh dari janggut. Lagi nih kayak Haji Sapiri dari pipi. Ya bener juga. Sekarang suruh rombah. Nah, jadi yang mana bapak udah biasa bener semua. Kan kalau begitu enak hidupnya sah. Nah sekarang baca niatnya. Baca niatnya. Apakah bapak baca niatnya itu? Nawaitu rohal adasul asror baca Allah. Atau nawaitu rohal. Nah, yang benar yang mana? Yang benar baca niat dulu. Ketika niat habis, air nyamping. Nawaitu rohal. Jangan nawaitu rohal. Ayo dah. Dingin bener. Ya bisa begitu. Atau yang lain begini. Nawaitu rohal. Ya enggak juga. Salah. Tapi di sini kelihatannya sih salah. Ya,
pertama ngambil air, keduanya dari mana saja dimulai benar, ketiganya niatnya itu apabila habisnya air nyampe. Ya, habis niatnya airnya nyampe. Ini yang dibilang makrunatan bi awwali juz'in. Bagian pertama yang bagian muka, yang kena muka, yang siluh minal wajib, yang dibasuhnya dari muka, itu udah benar. Sekarang wayan wil mutawaddi, berniat orang yang berwudu. Nah, niat ini apa yang Bapak baca niat ketika berwudu, waktu basuh muka? Apa kira-kira? Hadis Satiri baca apa waktu muka niatnya? Bagus, bener. Yang lain ada yang niat lain? Jangan sampai kagak niat, kagak sah wudunya. Yang lain emang begitu semua tuh. Beda-beda. Yang beda Bapak. Ini tadi nawaitul non nawaitul wudu dirofil hadasil akbar asghar lillahi ta'ala. Ada lagi yang lain? Coba jangan takut dikemukakan ya. No itu lillahi ta'ala. Tuh mandi gajah tuh. Kagak boleh pada saat muka nawaitul ghusla. Sebab arti ghusla tuh mandi. Ya. Nah. Lalu ada lagi. Ya, kalau masih sekitar itu benar. Benar semua. Buat hidung, buat muka. Niat bukan di hidungnya. Di hidung itu sunnah. Kita basuh boleh, kagak boleh. Tetapi muka wajib. Kalau kita ya aujidli emang hidung benar. Ini yang ditanya waktu muka. Ya. Sebab saya punya pengalaman waktu saya masih kecil, suka dilanggar konganip tuh. Langgarnya kelupuk waktu itu, kolomnya gede. Siapa aja yang mau wudhu dia turun ke kolom. Di situ ada pengaji talib namanya. Dia kalau wudhu tuh nongkrong sama bacanya keras-keras, selalu nggak pernah pelan. Cuma yang dibaca Allahumma hassin farji minal fawahisi wa tahhir qalbi minan nifaq. Itu dia baca. Saya kan waktu itu kecil masih belajar wudu. Nawaitu rofa. Ini ngapa? Allah mahasin farji. Itu kira-kira doa mau ngapain? Cebok. Doa cebok. Allahumma hasin farji minal fawahis wa tahhir qalbi minan nifaq. Bacaan mau istinja. Dia bilang, oh lagi bacanya bukan itu buat cebok sampai mati. Dia kagak rubah. Jadi belinya denger kan masih kecil. Anak-anak kan diajarin. Ayo doa basuh muka, nawai itu rame-rame baca. Ini kita denger dia tuh begini. Pas kita tahu ini doa mau cebok. Kan beda banget mau cebok sama muka. Cebok pantat, itu muka. Cuma dia dikasih tahu, emangnya ngasih tahu kita anak-anak. Nah, kalau ada yang baca kayak gitu, nggak sah. Nah, jadi ada bacaan wudu nawaitu rob al hadasil asghar. Ada lagi nawaitu wudu'a lirofil hadasil asghar.
Ada lagi nawaitu istibahata lisholat. Itu 3. Di sini diajarin 3 juga. Di sini pertama, wayanwil mutawaddi, berniat orang yang berwudu 1 raf'al hadasi. Cuman segitu. Nawaitu raf'al hadasi. Ini nurut sah ini. Ada sah, ada afdal. Bagaimana kalau orang pergi Jumat jam 9 afdal lebih baik. Bagaimana orang pergi Jumat jam setengah 12 sah. Bagaimana orang buka puasa pas beduk langsung buka afdal. Bagaimana orang buka puasa entar-entaran dia masih sibuk masih apa sah. Begitu juga pelajaran ini tentang wudu. Diajarkan di sini nawaitu al hadas. Segitu aja. Tapi yang lengkap yang Bapak baca Abdul nawaitu al hadasil asghar. Ya. Atau fardol wudu. Nawaitu fardol wudu'i sah. Kalau diteruskan ditambah dengan birofil hadasil asghar afdal. Malah ada yang singkat lagi awil wudu apakah? Niat wudu aja. Nawaitul wudu sah. Tapi jangan mentang-mentang sah. Oh cari aja nih enteng nih enak nih. Ya enteng kan pahalanya kecil lagi. Cari yang anteban dikit. Iya biar pahalanya banyak. Kayak apa? Ya itu kalau di sini bilang nawaitul wudu cukup. Sama juga Bapak niat sholat maghrib. Usolli fardhol maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu afdal. Ya kalau Bapak bilang sholli fardhol maghrib Allahu Akbar. Cukup. Sah. Kenapa? Kalau dibilang usolli fardhol maghribi salasa raka'atin. Salasa raka'atin dibuang. Emang maghrib bisa jadi 4 enggak? Kagak, tetap aja emang 3. Kita bilang, nah, usolli fardhol maghribi salasa raka'atin. Kalau misalnya kita mau bilang, lu kagak bilang juga salasa raka'atin, emang gua udah tahu maghrib 3. Makanya sah usolli fardhol maghrib Allah. Raka'atin kagak disebut, biar kagak disebut. Memang maghrib itu 3. Mustaqbilal kiblati apa artinya? Ngadep kiblat. Lu kagak ngadep gak? Kagak sebut juga udah ngadep emang. Kan kita kagak sebut kita udah ngadep. Adaan itu menentukan jadi makmum atau jadi imam. Adaan makmuman lillahi ta'ala. Jadi kalau abdolnya udah yang Bapak usolli fardhol maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sebetulnya yang dimulain sholat dari Allahu Akbarnya itu, ya, bukan dari usollinya. Ya, itu nanti bab sholat. Ini masih bab wudu. Saya memperlebar supaya mudah dipahami. Jadi di sini diajarin 3. Pertama nawaitu raf'al hadasi. Tambahin, sebab hadas ada berapa? 2. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Makanya kita tambahin asghari. Sekarang mandi. Nawaitu raf'al hadasil akbari. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, nawaitu fardhol wudu. Nawaitu fardhol wudu. Tambahin lagi, li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Malah yang ketiga lebih singkat, nawaitul wudu. Jadi
Makanya kalau kita berwudu jangan ribut soal niat. Ya? Yang ribut itu yang kagak ada ilmunya. Didengar di pinggiran jalanan. Orang lagi pakai speaker ada niat, didengar di jalan. Oh begitu di ngaji kan. Duduk begini. Oh rupanya yang mana aja bener. Kayak tadi. Mau basuh muka lewat jidat bener. Janggut bener. Pipi bener. Nah, coba yang kagak ngaji, kagak jidat. Kalau selain jidat kagak bener. Ya itu nih orang kagak ngaji ribut doang maunya. Ya? Nah, kalau yang ngaji yang ilmu banyak, di ngapain ribut yang mana gitu. Nah, gitu. Jadi ini rukun yang pertama. Kalau misalnya saya mau berwudu, saya cuci tangan, saya kagak baca apa-apa, kagak apa-apa. Atau mau wudu, ogah cuci tangan, ya kagak apa-apa. Habis itu ke kumur, dia kagak mau ke kumur karena giginya lagi kagak boleh kena air, ngilu, dia ogah ke kumur, boleh. Hidung dia ogah, basuh hidung, boleh. Datang ke muka aja, nggak apa-apa. Memang yang pertama minyak, kedua basuh muka. Lalu kenapa kok kita kumur juga, cuci tangan? Oh Nabi begitu, sahabat begitu juga. Malah oleh guru-guru kita satu-satu ada bacaannya. Mau tangan ada, mau kumur ada, hidung tadi hidung apa? Mau aujidli ada, kuping ada kan? Asmi ini tangan kanan ada. Mati ni kita bibi amini, tangan kiri ada. Allahumma a'udzubika an tutiyani kita bibi syamali. Kaki kanan ada, kaki kiri ada. Semua kagak mau dibaca, kagak apa-apa. Sah. Yang penting muka doang satu dibaca. Tuh, ini gampangnya hukum. Tapi jangan kita ambil yang paling gampang dah. Padahal kita udah biasa yang bagus. Misalnya apa? Saya mau wudu nih. Saya wudu, bismillahirrahmanirrahim, cuci muka, rapi tangan, rapi pala, rapi kaki, rapi, sholat dah, sah. Sebab apa? Rukun wudu cuma 6. Niat, basuh muka, tangan, pala, kaki, tertib. Nah itu yang wajib kita tahu. Makanya kalau bapak nggak tahu nih, orang tanya, kamu wudu tadi? Iya. Kamu cuci hidung apa enggak? Cuci. Hukumnya apa tuh? Wajib. Nah, kagak tahu. Orang tanya lagi, kamu cuci tangan tadi? Cuci. Apa hukumnya? Sunnah, batal wudunya. Ngata gitu doang, bukan kentut, ngata gitu, batal. Sebab apa? Kalau yang rukun dibilang sunnah, batal wudunya. Yang sunnah dibilang rukun kagak apa-apa. Ya, jadi itulah pentingnya ilmu supaya kita tahu. Jadi wudu itu saya ulangi, al-furudu, perdu-perdu, allati la yasihul wudu, yang tidak sah berwudu illa biha, kecuali dengan perdu-perdu itu. Sitatun 6. Al-awwalu an-niyah, pertama niat. Kapan niat? Wa yajibu an takuna makrunatan bi awwali juz'in yaghsilu minal wajib. Wajib niat berbarengan ya, dengan yang pertama kali air mengenai wajah. Wa yanwil mutawaddi'u, dan berniat orang yang berwudu boleh ada 3 di sini. Rob al hadas, nawaitu rob al hadasi, segitu aja boleh. Cuman tambahin yang udah bisa. Au fardol wudu, nawaitu fardol wudu. Ini nawaitu fardol wudu jarang kali yang pak bawa. Yang kebanyakan nawaitu rob al ya. Ya benar. Atau nawaitul wudu, ini juga jarang nih.
Sebab apa? Nenek kita dulu ngajarin yang afdol, yang baik. Bagi pemula yang baru masuk Islam umurnya 80, kan susah diajarin. Bagaimana wudhu? Udah aja nawatin wudhu. Segitu aja jadi. Tapi kalau yang kayak kita nih, ya jangan, lengkap. Au nahwa dzalik atau lain-lainnya. Sekarang kita teruskan yang kedua. Baca dulu supaya kita itu. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Wasani ghuslul wajhi min manabiti sya'arin ila muntahazzaqni wa min watadi ihdal uzunaini ila watadil ukhra wa yajibu ghuslu sya'ri an-nabiti bil wajhi dohiron au batinan illal lihyatal azizati wa yakfi waslu dohiriha faqat wassunnatu takhlilu baqiniha wa yajibu aidan waslu sil'ati annabitati fil wajhi wa in tolak. Yang kedua, tadi yang pertama. Apa tadi yang pertama? Niat. Sekarang yang kedua. Ghuslul wajhi, membasuh muka. Bapak semuanya punya muka kagak? Pasti punya. Cuma kalau ditanya muka orang satu sama lain sama apa kagak? Beda, ada yang lebar, ada yang lonjong, ada yang gepeng. Nah, sekarang di mana batas muka Bapak? Batas muka kita mana? Di sini diajarin. Mimmana biti sya'rin, dari mulain tumbuhnya rambut. Mulain tumbuhnya rambut dari mana? Jidat. Nih dari sini muka nih masing-masing. Ada yang jidatnya sampai ke belakang, botak. Bagaimana ya begitu? Jangan dianggap semuanya jidat. Pakai ukuran normal. Di kira-kira, oh segini pantasnya jidat. Nah begitu. Di sini ila muntahazzaqni, sampai ujung janggut. Jadi muka kita beda-beda. Panjangnya muka dari tempat tumbuh rambut sampai ujung janggut. Kemudian wamin watadin, dari anak kuping ini, patokan kuping, anak kuping. Ikhdal uzuna ini salah satu dari dua kuping, ila watadil ukhra, kepada anak kuping yang sebelah. Jadi ini anak kuping kanan, ini anak kuping kiri. Coba dah kalau Bapak tarik muka Bapak. Nah, ini tempat tumbuh rambut. Ini kuping, mesti sama, ketemuin. Tuh. Jadi rambut nih masuk muka nih yang ini. Cambang masuk muka. Bagaimana orang yang brewok jembotan itu? Itu muka tuh. Ini batasnya muka. Tuh, tarik tuh deh. Sampai ujung janggut. Nah, itu muka ada tuh bagiannya. Batas muka anak kuping tak? Hah? Batas muka anak kuping. Lebarnya dari anak kuping satu ke anak kupingnya satu. Panjangnya dari tempat tumbuh rambut sampai ujung janggut. Tarik deh tuh. Ada yang mukanya jadi lebar, ada yang kalau dia mukanya panjang aja gitu, segi 4 tuh muka. Iya. Jadi tergantung tumbuhnya rambut ke janggut panjang, dari anak kuping yang satu ke anak kuping yang satu lebar. Nah itu. Anak kuping kalau ngambil bagian muka harus dikenain. Iya batasnya anak kuping.
batasnya. Ya. Ya? Emang pada kagak tahu mukanya yang mana? Iya. Muka rata-rata pada tahu, tetapi dalam ukuran wudhu harus tahu. Ya. Wa yajibu ghuslus sa'ari, dan wajib membasuh rambut. Rambut tuh bulu. An-nabiti, yang tumbuh fil wajhi, di muka. Ada kagak orang mukanya tumbuh rambut? Ada yang bulunya tebal, ada kumisnya aja di muka juga kan. Ya. Ada lagi orang kadang-kadang tumbuh kutil di sini. Tengah-tengah rambutnya panjang benar. Nah, ini ada lagi kadang-kadang orang tumbuh daging di sini ngelewer sampai sini. Ya, makanya di sini dia bilang, wajib ghuslus sa'ari, mencuci rambut, an-nabiti, yang tumbuh fil wajhi, di muka, zahiran wa batinan, luar dalam tuh rambut kudu dicuci. Kok luar dalam artinya apa? Jenggotnya tebal, luarnya jenggot, dalamnya harus dicuci. Bukan jenggot, cambang, ya cambang. Tuh cambang tuh muka tuh. Makanya kalau mau piara kayak anaknya Oma Irama tuh kan kemari-mari, dan banyak lagi yang kayak dia. Jadi karena rambut tumbuh di bagian muka, maka rambut itu dicuci luar dalam. Luar dalam artinya apa? Sampai basah semua. Enggak asal usap aja enggak. Ya. Illal lihyatal azizah, kecuali jenggot yang tebal. Di sini nggak ada nih yang punya jenggot tebal. Orang Arab kan banyak jenggotnya tebal-tebal. Kalau dia lagi wudhu, jenggot yang tebal luarnya doang, dalamnya tidak wajib. Jenggot yang tebal, kalau kita lagi wudhu, luarnya aja yang wajib, dalamnya itu sunnah. Kita mau ratain, kita mau masukin air, sunnah. Yang wajib luarnya doang. Ya kita kan pada kagak jenggotan, paling begini doang nyontoinnya. Iya, tapi jenggotnya kagak ada. Ya. Wa yajibu aidon, dan wajib juga ghuslus sil'ah, membasuh daging lebih. Di sini diartiin daging jadi, kutil. An-nabitah, yang tumbuh fil wajhi, di muka. Wa in tolat, walaupun panjang. Ada orang tumbuh daging sampai semeter. Dan waktu wudhu tuh dibusi basuh. Ya, kalau bisa mah potong dah, bikin ribet aja. Iya, kalau bisa potong. Misalnya juga potong disayang, atau potong sakit, atau dia takut, manjang aja tuh. Giliran basuh muka, wajib. Ya, dengerin saya baca lagi yang kedua. Wasani, yang kedua, waslul wajhi, membasuh muka, mimmana biti sya'rin, dari tempat tumbuhnya rambut, ila muntahadzakani, sampai ujung janggut, wa min watadin ihdal udunaini ila watadil ukhra, dari anak kuping yang satu ke anak kuping yang lain. Wa yajibu, dan wajib ghuslus sya'rin nabiti, membasuh rambut yang tumbuh fil wajhi, di muka, zahiran wa batinan, luar dalam, biar tebal, luar dalam juga. Illal lihyatal azizah, kecuali jenggot yang tebal, cukup luarnya saja. Kalau cambang, luar dalam. Wa yakfi ghuslu dhahiriha, cukup membasuh luarnya saja. Apa nih? Jenggot yang tebal. Was sunnatu, tadi belum ya. Dan sunnah takhlilu, menyelit-nyeliti, menyungkil-nyungkil, batiha, dalamnya jenggot. Sunnah. Yang wajib luarnya aja, menyungkil-nyungkil supaya dalamnya basah, hukumnya sunnah. Wa yajibu aidon, dan wajib juga
waslusil atin nabitah, mencuci ya atau membasuh daging yang tumbuh bil wajhi di muka wa intolat sekalipun panjang itu daging. Sampai di sini dulu saya berikan kesempatan bertanya. Baik. Ya, kenapa, Pak? Pak Haji, mohon maaf. Kalau kita kan dari kecil diajari kalau di kampung dulu ya, dan niatnya pas lagi ini cuci tangan Pak Haji, jadi bukan pas lagi basuh mukanya. Jadi dari awal misal maaf ya, awal itu dari Robil hadasin asbadil ardon dan baru mulai niat wudu itu Pak Haji. Berarti salah kaprah selama ini Pak Haji. Bukan salah kaprah, kalau salah kaprah nggak dosa, salah bener itu. Oh bener juga. Saya kan nggak dibuka dulu baru niat gitu. Ini kan dari awal udah niat. Iya udah no itu rofal. Iya betul. Ya hadasin akal. Padahal nggak sah. Salah bener salah. Iya, jadi bukan salah. Iya bener bener salah gitu. Selama ini makanya salah. Iya betul apa yang Anda katakan betul. Makanya saya banyak tanya orang pengajian ibu-ibu kalau ibu-ibu niat basuh niat wudu di mana? Tuh cuci tangan. Apa niatnya? Itu ropal. Pernah juga anak Alia saya tanya, kamu udah belajar wudu? Di mana niat wudu? Waktu basuh tangan katanya. Benar seperti itu. Tapi bagaimana? Salah. Nggak ada. Ya, mestinya niatnya pada saat membasuh muka. Yang lain kagak dibaca nggak apa-apa. Kalau dibaca bagus. Kalau seandainya pertama yang tadi, terus keduanya kita membasuh muka, baca nafsu. Dua kali baca. Nggak pantas. Orang pantasnya pakai baju satu, baju 2 biji dipakai. Satu aja pilih yang mana. Ya berarti selama ini saya kerjakan salah kaprah berarti salah. Bukan salah kaprah, salah bener itu. Di dalam hukum-hukum fikih nggak ada itu. Bener. Dari kecil loh Pak. Iya, makanya saya bilang. Kalau dia kagak tahu, memang dari kecil ngajarinnya kayak gitu, dia tuh yang make nggak dosa. Cuma kalau udah ngaji begini, rubah buru-buru. Kalau udah tahu begini, enggak besok tetap aja itu. Ya dosa udah nggak sah. Udah tahu. Jadi kan kita belum tahu. Namanya belum tahu diajarin dari kecil. Yang ngajarin salah. Begitu. Nah kita salah. Tetapi setelah kita ngaji, kesalahan itu dimaafkan. Kalau kagak ngaji, kesalahan itu tidak dimaafkan. Ya habis di kagak ngaji kapan benernya? Kalau di ngaji kan bisa tanya sama guru, bisa dapat pelajaran. Bagus, itu bermanfaat bener. Nama pertanyaan itu bermanfaat dan jawaban itu bermanfaat dan ilmu itu bermanfaat. Hah? Ya makanya untung ngaji. Ya. Nanti baru saya tanya lengkap dah, ini baru 2 sih. Ya. Kan adanya 6. Niat, muka, tangan, kepala, kaki, tertib. Ya. Jadi kalau kita berwudu, yang wajib dibasuh hanya 4. Apa itu? Muka, tangan, kepala, kaki. Kok begitu? Allah yang bilang, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu dia. Perintah Allah kayak gitu. Itu niat dari mana? Niat itu dari hadis. Tertib dari mana? Tertib dari perintah Allah. Kata Nabi, ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah apa yang Allah mulai. Allah mulainya muka, tangan, kepala, kaki. Ya itu. Jangan dibalik. Cukup sementara. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan fina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah.